Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa bersua kembali, kendati pun hanya dengan media yang cukup terbatas ini, khususnya dalam rangkaian penyembahan kita, kebaktian doa yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Allah kami langit dan bumi, Allah yang memberikan kehidupan dan yang memelihara hidup kami dari hari ke hari hingga pada saat ini, yang oleh anugerah dan kehendak-Nya menuntun, membawa kami masuk dalam persekutuan, dalam hadirat Tuhan, dalam rangkaian kebaktian doa malam hari ini. Kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus berkuasa atas hidup kami, mengurapi kami dengan hikmat untuk kami mampu memahami firman Tuhan dan memampukan kami menjalani hidup kami dikendalikan oleh kehendak Tuhan sebagaimana firman Tuhan malam hari ini. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Satu ayat dari ayat 7 1 Petrus pasal 4. Dengarkan firman Tuhan yang berbunyi sebagai berikut. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Demikian itu pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan di bawah sorotan tema menjadi tenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sebuah masalah besar dalam kehidupan seseorang ketika mengalami ketidaktenangan, ketika mengalami kekacauan yang kadang-kadang diakibatkan oleh masalah-masalah dan tekanan-tekanan hidup yang ada di sekitarnya. Karena tidak hanya sekedar tidak tenang atau kacau dalam hidupnya, tetapi ada dampak-dampak yang lain yang kemudian akan beruntun muncul, masalah-masalah yang lain yang muncul. Di antaranya, kita tidak bisa fokus melakukan aktivitas kita dengan baik, sehingga hasil kerja kita tidak maksimal atau tidak efektif. Kita tidak akan tenang dalam hidup kita, dan terganggunya intensitas dan kualitas dari doa kita, khususnya bahkan fatalnya kadang-kadang pengalaman banyak orang tidak bisa lagi berdoa karena dalam keadaan tidak tenang, dalam keadaan ketakutan dan mengalami tekanan hidup yang berat. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus menasihatkan kepada orang-orang Kristen yang berada di beberapa tempat yang tersebar baik di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan di sekitarnya, supaya menjelang kesudahan segala sesuatu seperti yang disebut dalam pembacaan kita ayat 7 tadi, di mana
tanda-tandanya akan terjadi banyak hal yang menggetarkan hati. Akan terjadi banyak hal yang membuat orang ketakutan. Akan terjadi banyak hal yang mengancam kesejahteraan dan kenyamanan hati manusia. Supaya, kata Rasul Petrus, orang-orang Kristen atau orang-orang percaya berusaha untuk menguasai diri sehingga menjadi tenang dalam menyikapi, dalam mengalami hal-hal seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimaksudkan supaya, kalau kita perhatikan dalam pembacaan kita, supaya kita dapat berdoa dan menjalankan hidup serta panggilan kita sebagai saksi Kristus dengan baik. Nah, kita akan melihat apakah yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami, kita upayakan supaya kita memperoleh ketenangan atau menjadi tenang dalam hidup ini. Hal yang pertama ialah menguasai diri. Itu sangat jelas dalam pembacaan kita. Firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu. Tidak dapat disangkali, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di saat kita mengalami tekanan hidup atau persoalan yang berat, kita sebagai manusia terkadang lepas kontrol dan tidak lagi menguasai diri kita. Kita baper. Akibatnya adalah kita sangat susah lagi untuk berpikir rasional. Semua yang kita lakukan tidak lagi seperti biasanya, normal dan efektif seperti harapan kita. Bahkan masalah-masalah yang lain akan mulai muncul satu persatu. Dan dengan hal seperti itu, maka kita akan semakin kehabisan energi untuk bergulat dengan kompleksitas masalah-masalah yang terus terjadi dalam kehidupan ini. Dan itu sangat berdampak bagi kehidupan kita, dan secara khusus berdampak bagi kerohanian kita, bahwa kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Terkadang-kadang kesetiaan dan kuasa Tuhan sudah mulai tidak terlihat dan kita tidak jumpai dalam pengalaman kita. Kita susah untuk fokus berdoa seperti yang diindikasikan di dalam firman Tuhan ini. Bahkan mungkin sudah lupa dengan Tuhan. Yang seharusnya bahwa dalam situasi sulit seperti itu, justru doa adalah bagian dari solusi terbaik yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, kita harus tetap sadar bahwa dalam segala kondisi hidup ini, terlebih saat pergumulan dan kesulitan datang, maka kita harus tetap sadar, harus berusaha menguasai diri. Dalam hal ini menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita, menguasai kehendak kita, dan jangan dikuasai oleh pikiran gelap karena dosa dan karena iblis. Jangan terbawa perasaan dan larut dalam masalah dan penderitaan, tetapi bangkitlah. Saudara-saudara, kuasailah dirimu sehingga walaupun mungkin terkadang atau mungkin di situasi seperti yang kita alami saat ini, walau Anda tidak bisa mewujudkan keinginan, harapan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, karena kondisi yang tidak memberikan kebebasan kepada kita, tidak bisa bertemu dengan keluarga seperti biasanya, tidak bisa bertemu dengan pasangan. Saya tahu ada jemaat Tuhan yang sebenarnya suami, pasangannya, istrinya cuti seperti biasa pulang, tetapi karena kondisi yang membatasi, ya ada yang harus
karantina di kapalnya yang pelaut dan di perusahaannya yang di perusahaan, tidak bisa kembali. Semua tidak berjalan lagi seperti biasanya atau secara normal. Tetapi justru dalam kondisi seperti itu, kita akan terus berusaha menguasai diri kita. Ketika kita tidak bisa menjalankan usaha kita, bisnis kita dengan baik secara maksimal, toko-toko sekarang ini pada umumnya tutup, diharuskan tutup, dan berbagai hal yang tidak menguntungkan untuk bisa melakukan banyak hal sesuai yang kita inginkan. Menguasai diri walaupun mungkin tetangga dan orang-orang sekitarmu sekarang maraknya bantuan-bantuan baik dari pemerintah, dari para donatur, organisasi, bahkan gereja tidak ketinggalan memberikan pelayanan sosial. Tetanggamu sekitarmu dapat bantuan, bahkan mungkin ada yang 2 kali, 3 kali, tetapi saudara sendiri tidak. Ini juga menjadi persoalan. Kadang-kadang kita terprovokasi, tidak bisa menahan diri, menguasai diri dalam kondisi seperti itu. Kita kemudian cemburu, kita menghakimi orang lain. Sekarang mulai lagi viral orang-orang yang buat konten, ada yang menyindir pemerintah, ada yang menyindir aparat-aparat dan siapa saja. Bapak Ibu, ini menjadi peluang yang besar di mana kita bisa jatuh dalam penghakiman dan dosa kalau kita tidak bisa menguasai diri kita. Dan berbagai kondisi yang diakibatkan oleh situasi COVID ini, justru dalam hal seperti ini menjadi peluang dan kesempatan di mana kita bisa belajar, berupaya untuk menguasai diri kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus menjadi perhatian kita, yang firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Karena ketika kita dapat menguasai diri kita, kita akan menjadi tenang. Dan ada kekuatan besar dari ketenangan di dalam hati kita. Dengan ketenangan itu, maka kita dapat berdoa kepada Tuhan. Dan melalui doa itu, Tuhan memberi solusi, mampukan kita untuk menguasai diri dalam setiap pergumulan itu. Itu suatu kekuatan besar, suatu potensi. Itu sebabnya Rasul Petrus menekankan, usahakan kuasai dirimu. Karena di balik dari ketenangan itu, ada kekuatan besar untuk bisa mencapai dan melakukan hal besar di tengah-tengah pergumulan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Hal yang kedua ialah mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 2 mengatakan atau tertulis, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Lagi-lagi bicara tentang ketenangan. Ketenangan adalah satu hal yang sangat penting. Ketika kita terhadapkan dengan situasi dan pergumulan yang menurut kita kurang menguntungkan, ketenangan adalah satu hal yang amat penting. Kondisi yang sedang kita alami yang diakibatkan oleh COVID-19 menjadi bukti nyata bahwa apa yang selama ini dianggap dan diandalkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus itu adalah harapan yang palsu. Itu adalah harapan yang tidak menjamin. Banyak orang mengandalkan uang dan kekayaannya, tetapi dengan adanya COVID, uang, kekayaan seakan-akan tidak ada artinya. Orang kaya dan orang miskin sama-sama di hadapan corona. Orang kaya mati, demikian pun orang miskin. Dan ketika meninggal, mendapat perlakuan yang sama. Sangat menyedihkan, banyak pengalaman yang sedang terjadi, yang telah terjadi, bahwa perlakuan-perlakuan sesuai dengan protokol penanganan COVID itu cukup memilukan hati, tetapi harus
dilakukan demi keselamatan dan demi kenyamanan bersama. Ketika anggota keluarga, sanak saudara, orang-orang terdekat tidak berkesempatan untuk bisa melayani, bisa hadir secara langsung memberi penguatan kepada keluarga yang berduka dan mengantarkan anggota keluarga ke pemakaman, karena ada penanganan khusus bagi mereka. Itu satu hal yang karena tidak biasa seperti yang lazimnya, maka itu satu pergumulan yang berat. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang kalau kita menggantung harapan kita dan mengatakan bahwa ketenangan kita bisa dapatkan dalam banyak hal dalam kehidupan ini, maka saya mau katakan bahwa tidak ada yang menjadi ketenangan yang sesungguhnya, ketentraman sejati di dunia ini selain Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dari Tuhanlah ketenangan yang sempurna. Dari Tuhanlah ketenangan yang sesungguhnya, yang betul-betul menenteramkan dan memberi solusi dalam setiap pergumulan hidup, yang memberi kekuatan untuk menghadapi setiap kondisi apapun yang kita alami. Kita akan melihat sepintas seperti apakah ketenangan yang kita dapatkan dari Tuhan dalam menjalani hidup ini. Hal yang pertama, ketenangan tentang kehidupan di masa lampau kita atau kehidupan masa lalu kita. Ada banyak hal dalam hidup masa lalu kita yang kadang-kadang masih sering muncul dalam benak dan kehidupan kita, seakan-akan selalu membayangi dan membuntuti perjalanan hidup kita, sehingga sekali-sekali memunculkan dirinya, apakah dalam perenungan kita, pikiran kita, atau mungkin dalam kenyataan-kenyataan perilaku kita sekarang. Dan tentu ketika hal itu muncul, kadang-kadang kita tidak nyaman dan kita tidak tenang dalam hidup ini, khususnya ketika hal itu berkaitan dengan pengalaman-pengalaman negatif di masa lalu kita, seperti kegagalan, kejatuhan, dosa atau pelanggaran dan yang sejenisnya itu. Seringkali perasaan was-was atau tertekan, bahkan mungkin ketakutan itu masih membuntuti dan membayangi kehidupan kita sekarang ini. Tetapi sesungguhnya itu persoalan di masa lampau dalam kehidupan kita. Kita masih merasa tetap terkejar dan tetap terbelenggu dengan tuntutan-tuntutan konsekuensi dari kesalahan dan pengalaman buruk di masa lampau kita. Saya kurang tahu pastinya seperti apa pengalaman hidup kita, saudara. Tetapi ingat, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tertulis, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tidak peduli seperti apa masa lalu seseorang, sekelam bagaimana masa lalu seseorang, tetapi kalau ia sudah percaya kepada Kristus, maka kata firman Tuhan, dia sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara-saudara, berbahagialah saya dan Bapak Ibu ketika betul-betul kita sudah meyakini dan pegang keselamatan di dalam Tuhan. Sekelam apapun masa lalu kita itu tidak diperhitungkan, bahkan telah diciptakan menjadi baru di dalam Tuhan. Sebab itu, jangan pernah terusik ketenanganmu karena hal-hal seperti itu. Yakinkan dirimu, tenangkan hatimu bahwa mungkin itu adalah strategi kuasa kegelapan, tetapi Yesus yang menjamin semuanya baru di dalam penciptaan dirinya. Melalui karyanya kita telah menjadi baru. Saudara-saudaraku, masa lalu kita telah ditebus olehnya dan kita telah menjadi baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Kita harus bergerak maju dan tinggalkan masa lalu, karena masa lalu tidak lebih dari hanyalah sebuah pengalaman dan pelajaran yang seharusnya menjadi motivasi. Itu harus menjadi motivasi bagaimana kita jalani hari ini dengan lebih baik dan menata masa depan yang lebih menjanjikan. Saudara-saudara, oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa justru sekarang
Kita harus meyakini firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang dikasihi Tuhan. Saya mau katakan bahwa mungkin juga dalam hal pengalaman masa lalu kita, Allah turut bekerja, mempersiapkan kita dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin menurut kita pengalaman buruk, pahit, dan kegagalan menurut kita. Tetapi sesungguhnya itu bagian dari rancangan Tuhan. Mungkinnya kita tidak bisa memastikan itu. Tetapi siapa tahu itu bagian dari proses dan rancangan Tuhan untuk mempersiapkan kondisi kita hari ini dan sedang mempersiapkan kita untuk masa depan kita. Yakini firman Tuhan Bapak Ibu, sehingga kita tetap menjadi tenang kendati pun pengalaman seperti yang saya katakan tadi itu kadang-kadang mengingatkan kita atau muncul dalam benak kita. Itu yang pertama, ketenangan tentang masa lalu kita. Yang kedua, ketenangan tentang kehidupan di masa sekarang. Bahwa kehidupan kita sekarang ini dipahami sebagai anugerah yang harus disyukuri. Kendati pun kenyataannya bahwa ada banyak pergumulan pahit seperti yang sedang kita jalani sekarang. Masalah, tekanan, persoalan sedang terjadi, bukan? Tetapi bukan menjadi faktor alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan dan mulai dari kenyataan yang Tuhan izinkan kita jalani. Kalau kita ada dalam persoalan dan sedang menjalani kehidupan di persoalan dan masalah seperti ini, yakinlah bahwa Tuhan yang menghendaki kita ada di sana. Berarti ada rencana dan kehendak Tuhan untuk mempersiapkan diri kita demi masa depan dan demi kerajaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita akan percaya diri dengan berkata seperti yang tertulis dalam firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 13, bahwa kalau dengan demikian segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang menyediakan pertolongannya bagi kita. Sebab itu jangan pernah karena pergumulan kita kehilangan kedamaian, kita kehilangan ketenangan dalam kehidupan kita yang sesungguhnya Tuhan berikan bagi kita. Yang terakhir, ketenangan yang kita dapat sebagai wujud kesempurnaan, ketenangan dalam Tuhan ialah ketenangan untuk hidup masa depan kita. Walaupun sesuatu yang masih ada di depan tidak bisa kita pastikan secara real seperti apa itu. Dan kadang-kadang ketika kita tidak bisa membuktikan dengan visual kita, itu menjadi pergumulan bagi kita dan tidak sedikit orang yang ragu, yang tidak tenang. Apalagi ketika melihat pengalaman hidupnya hari ini, kadang-kadang dengan pengalaman hidup hari ini menjadi ukuran untuk menilai masa depannya. Wah, sekarang saja sudah begini perjalanan hidupku, apalagi di masa depan. Kadang-kadang kondisi sekarang kita pakai untuk mengukur dan menentukan sesuatu. Kesurangan di masa depan itu salah, Bapak Ibu. Orang percaya, gereja Tuhan harus meyakini bahwa kehidupan dan nasib kita tidak ditentukan oleh kondisi yang sedang ada dalam hidup kita, tetapi itu ada dalam tangan anugerah dan kedaulatan Tuhan. Sebab itu apa yang dikatakan oleh kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, yaitu tentang rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu tentang hal masa depan dalam kehidupan kita, saudara. Tuhanlah yang tahu, di dalam tangan Tuhan semua itu. Yohanes 10 ayat 28 tertulis, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Ini penegasan yang sangat pasti bahwa hidup kekal itu tidak hanya sekarang, tetapi lebih realnya di masa yang akan datang, sesuatu yang tidak perlu diragukan dan menggelisahkan, membuat kita tidak tenang tentang masa depan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tetap tenang. Jangan takut, karena di dalam Tuhan masa depan kita ada. Jangan takut dengan kondisi sekeliling kita, tetapi pandanglah ke depan, karena di sana Yesus sedang genggam masa depanmu dan berkata, jangan takut, aku ini, tenanglah. Tuhan Yesus memberkati kita.